Berlokasi di sebuah kantor gubernur telah terjadi sebuah aksi demonstrasi dari beberapa masyarakat. Mereka tengah menyuarakan tentang seorang gubernur korup yang bernama Sandro Korea, di mana mereka memintanya untuk turun dari jabatannya dikarenakan selama dia menjabat tak ada imbas positif untuk mensejahterakan masyarakatnya, seperti rumah sakit yang tak memiliki fasilitas layak, jaminan kesehatan mereka pun cukup sulit untuk digunakan, yang itu artinya kemanakah dana-dana untuk orang kismin seperti saya? Semakin tak terkendali keadaan di luar sana, sang gubernur memilih untuk berlindung di bawah meja di mana terlihat kepulan asap dan terdengar suara tembakan dari balik pintu. Sebuah divisi khusus kepolisian Brazil yaitu DAE, di mana mereka tengah bersiap untuk menuju ke sebuah rumah, yang mana rumah tersebut adalah kediaman dari sang gubernur yang tadi kita lihat di awal film. Mereka ditugaskan untuk membawa sang gubernur terkait tuduhannya tentang kasus korupsi dari dana untuk rumah sakit untuk kota tersebut. Namun terlihat sang gubernur begitu santainya, seolah-olah dia tak bersalah atau malah dia memiliki backingan yang cukup kuat. Ya entahlah, hanya pak produser yang tahu. Some coffee? Mari kita berfokus kepada seorang pria yang bernama Miguel, yang mana Miguel adalah anggota kepolisian DAE, termasuk polisi yang ikut terlibat menangkap sang gubernur. Miguel memiliki seorang putri kecil yang bernama Alice, namun Miguel telah berpisah dengan sang istri, tetapi meski ia telah berpisah, hubungannya pun cukup baik di antara mereka berdua. Saat Miguel akan memindahkan putri kecilnya ke tempat tidur, Alice terbangun dari tidurnya dan menanyakan iPod miliknya yang selalu ia gunakan untuk mendengar lagu-lagu favoritnya, seperti Begadang Dua dari Bang Haji Rhoma Irama. Tepat di siang hari terlihat Miguel bersama rekan sekaligus sahabat baiknya yang bernama Edo. Mereka tengah menginterogasi sang gubernur terkait kasusnya tentang penggelapan dana dengan nominal yang cukup besar, sekitar 2 juta dolar. Dana tersebut seharusnya diperuntukkan untuk beberapa rumah sakit di kota tersebut, namun faktanya sampai saat ini rumah sakit tersebut masih kekurangan obat-obatan dan fasilitas layak lainnya. Meski Miguel telah memperlihatkan bukti dari rekaman suara sang gubernur tentang percakapannya dengan seseorang untuk menyuap jaksa dari pengadilan, Sandro berdalih tak ingin menjawab dari pertanyaan mereka sebelum kedatangan sang pengacara, di mana dia beralasan bahwa itu bukan kuasanya. Di sisi lain terlihat seorang pria yang bernama Antero Gomez. Beliau adalah seorang politikus yang tengah mencalonkan anak laki-lakinya untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2024. Yang mana beliau sendiri tengah berkoalisi dengan sang ibu menteri. Tentu ada udang di balik batu dari pertemuannya di sana. Sedangkan sang gubernur telah dibebaskan dari tuduhannya dan kini sang kepala polisi telah memberikan tugas baru untuk para anggotanya. Namun Miguel merasa kecewa dikarenakan mereka telah sejak lama menangani kasus ini. Bahkan bukti-bukti pun sudah cukup kuat untuk menjebloskan sang gubernur ke dalam penjara. Miguel sendiri lebih menepati janjinya kepada sang putri untuk mengajaknya menonton pertandingan sepak bola ketimbang tugasnya yang dia rasa tak begitu penting. Karena tugas tersebut semacam pengalihan dari tugas sebelumnya yang menangani kasus korupsi dari sang gubernur. Menjemput sang putri kesayangan dan bersiap untuk menuju ke stadion. Namun keadaan jalanan yang macet dengan dipenuhi para supporter, Miguel memilih mengajak sang putri untuk menuju stadion dengan berjalan kaki. Terlihat cukup baik-baik saja, namun Alice yang merasa ketakutan tiba-tiba terdengar suara tembakan dan... Alice! Please talk to me, baby! Ya, sang putri pun tertembak di bagian dada, di mana Miguel segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan demi keselamatan sang putri. Miguel yang gelisah tak karuan dengan keadaan sang putri, dia pun mencoba masuk ke ruang perawatan, di mana terlihat pasien-pasien sakit yang tak mendapatkan pelayanan yang layak. Termasuk sang putri harus tewas dikarenakan dia kehabisan darah karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik akibat buruknya fasilitas rumah sakit tersebut. Jelas, ini imbas dari penggelapan uang yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
Namun kita harus menderita bahkan hilangnya nyawa hanya karena segelintir manusia yang mementingkan kekuasaan dan kesejahteraannya sendiri. Kematian sang putri menjadi kekecewaan yang teramat berat baginya, di mana Edo sang sahabat mendatangi Miguel, dirinya mengatakan sulit melacak sang pelaku dari si penembak sang putri. Bahkan peluru yang digunakan si penembak pun tidak memberikan petunjuk apapun, namun Miguel mengatakan kematian sang putri lebih diakibatkan dari penanganan rumah sakit, di mana Alice yang mendapati luka parah justru harus terlantar di lorong rumah sakit. Tepat di kantor gubernur tengah terlihat sang gubernur yang mengadakan konferensi pers terkait tuduhannya soal penggelapan dana. Dia berdalih bahwa tuduhan itu hanya sebatas fitnah. Dia juga mengatakan bahwa kesehatan masyarakatnya menjadi prioritas utamanya dalam memimpin kota tersebut. Namun di luar sana tengah terjadi aksi demonstrasi yang mana masyarakat ingin ia mundur. Dan tepat terlihat Miguel yang berada di sana sudah sangat muak dengan khotbah sang gubernur yang penuh dusta. Dia pun masuk ke barisan para demonstran yang mana terlihat ia akan menembus penjagaan harus dihajar oleh para polisi. Terlihat suasana yang semakin tak terkendali, bahkan sang polisi harus melepaskan tembakan gas air mata, di mana saat itulah salah seorang demonstran melempar topeng yang langsung Miguel gunakan untuk melindunginya dari gas air mata. Miguel lalu menghajar para polisi di sana dan mulai masuk ke gedung tersebut, sedangkan sang gubernur mencoba bersembunyi tepat di bawah meja kerjanya. Dan Miguel berhasil menghajar mereka semua, termasuk sang gubernur yang ia habisi dengan menghajar wajahnya hingga hancur sehancur perilakunya. Tepat di pagi harinya, tim DAE mendapatkan gambar dari sang pembunuh gubernur harus kesulitan mengidentifikasi dikarenakan kualitas gambarnya yang sangat burik seburik partai politik. Mereka pun menangkap beberapa demonstran yang terindikasi dari kematian sang gubernur. Namun ternyata salah satu dari mereka yang bernama Nina Sousa menyadari bahwa Miguel adalah orang yang menggunakan topeng di sana. Miguel pun yang mulai kembali bekerja memulai pekerjaannya dengan menginterogasi mereka semua dan memulainya kepada Nina, wanita yang menyadari dirinya pelaku dari pembunuh sang gubernur. Nina adalah seorang sarjana jurusan ilmu komputer yang bekerja di sebuah toko buku. Namun dia harus terlibat aksi demonstrasi di sana, di mana dirinya memiliki sebuah rekaman saat kerusuhan itu terjadi. Nina juga mengatakan bahwa video tersebut akan mengungkapkan siapakah pembunuh sang gubernur, namun handphonenya kini tengah disita oleh tim DAE. Di mana Nina memberikan sebuah password kepada Miguel yang mana password tersebut adalah kunci untuk membuka handphonenya dan berharap Miguel segera untuk menonton rekaman tersebut. Miguel pun lalu melihat hasil rekamannya dan dia menyadari bahwa rekaman tersebut sangat mengancam identitasnya. Maka dari itu Miguel melepaskan Nina tanpa sepengetahuan Edo. Nina yang telah bebas pun kini dia telah kembali bekerja seperti biasanya, di mana saat dia akan pulang ke rumahnya, terlihat Miguel yang tengah menghampirinya. Bermaksud meminta bantuan kepadanya, namun Nina sempat menolaknya karena dia tak ingin terlibat masalah apapun. Miguel yang mengetahui bahwa Nina juga seorang programmer mengancam akan menangkapnya kembali jika dia tak membantunya untuk mencari orang-orang yang terlibat dengan sang gubernur. Tak ada pilihan lain yang mana Nina kini mulai meretas data-data dari sang gubernur. Dan betapa hebatnya Nina ketika dia mampu membuka sebuah data yang terselubung dari foto-foto yang Sandro kirimkan kepada rekan-rekannya sepengkoruptoran. Hang on. Mendapatkan nama-nama yang terlibat dengan sang gubernur, kini Miguel memulai aksinya untuk membasmi mereka semua demi membersihkan kota tersebut dari berit-berit yang berdasi.
Satu persatu pun ia habisi mereka semua, tak terkecuali si bapak ini yang tengah indahoy dengan seorang perempuan yang dia bayar dari uang haram miliknya. Pronounced dead at the According to our scene. most recent poll, Membasmi para koruptor dengan cara yang sadis, kini sosoknya semakin terkenal di kotanya, bahkan dirinya kini mendapatkan julukan sebagai sang pembangkit. Miguel yang masih mengejar para koruptor lainnya, kini ia kembali mendatangi Nina untuk meminta bantuannya melacak kembali siapa saja yang masih terlibat. Target selanjutnya adalah sang ibu menteri, di mana sang menteri akan melakukan pertemuan dengan seseorang di salah satu gedung. Namun tentu penjagaan di sana akan sangat ketat, bahkan cukup sulit untuk masuk ke gedung tinggi tersebut. Nina yang memahami itu pun membantunya dengan cara memantaunya melalui kamera CCTV yang dia retas melalui komputernya. contact each I other. know what it is. It's just a matter of taking the elevator to the restaurant. What You can access the service area and then it's... Sedangkan Edo yang mendapatkan petunjuk target selanjutnya sang menteri, dia menghubungi Miguel untuk segera menuju ke gedung sang menteri berada. Miguel mulai perlahan masuk ke gedung tersebut, di mana dirinya cukup terkejut ketika Antero Gomez tiba di sana untuk melakukan pertemuan dengan sang ibu menteri. Ternyata sang menteri akan melakukan pertemuannya dengan Antero Gomez, yang mana mereka melakukan sebuah koalisi untuk mengusung anaknya menjadi presiden di negara tersebut. Edo yang tiba di sana menghubungi Miguel namun tak ada jawaban, dan saat Edo akan naik ke lantai atas, dia pun berpapasan dengan sang pembangkit. Kini dia pun mengejar sang pembangkit hingga ke basement, di mana Edo mencoba menembaknya pun harus kehilangan sang pembangkit. Miguel yang mengalami luka di bahunya meminta Nina untuk menemuinya di tempat persembunyiannya dan memintanya untuk menjahit luka di tubuhnya. Miguel kini mendapatkan satu nama lagi menjadi target incarannya. Dia adalah Antero Gomez, yang ternyata dialah orang yang mendikte kebijakan negara dengan kekayaannya. Di kantor kepolisian sendiri kini sang kapten memerintahkan anak buahnya untuk lebih menangani kasus si pria bertopeng dan menghapuskan kasus Sandro sang gubernur. Jelas, Edo cukup kecewa dengan keputusan ini dikarenakan dia telah menemukan data-data tentang pencucian uang Sandro dan berpotensi membongkar orang-orang yang terlibat dengan kasus korupsi di kota tersebut. End of story. Tibalah malam di mana Antero Gomez tengah melakukan makan malam dengan para pemimpin partai, yang mana koalisi mereka demi menjadikan sang anak dari Antero Gomez untuk menjadi seorang presiden. Sang anak lalu meninggalkan tempat tersebut. Dia merasa tidak memiliki kecocokan untuk menjadi presiden dikarenakan dengan tanggung jawab yang terlalu besar sebagai seorang presiden. Lalu sang ayah meyakinkan bahwa dirinya sangat pantas untuk menjadi seorang pemimpin di negara Brazil. Jelas sebetulnya ini adalah sebuah ambisi dari seorang Antero Gomez untuk menguasai negara tersebut melalui anaknya yang ia jadikan sebagai boneka dengan menjadi seorang presiden. Namun tanpa mereka sadari, Miguel telah mengintai mereka dengan senapannya, di mana saat mereka tengah melakukan perbincangan, ya, ternyata Miguel lebih memilih menghabisi sang anak ketimbang Antero Gomez dikarenakan sang anak akan ia jadikan sebagai seorang presiden hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Olivier, seorang kaki tangan dari Antero Gomez, dia kini telah mendapatkan informasi Nina sebagai orang yang membantu Miguel untuk menghabisi para koruptor, termasuk anak dari Antero Gomez. Kini dia pergi ke toko tempat Nina bekerja, namun di sana hanya ada Elon sang sahabat dari Nina, dan tentu kita akan tahu kelanjutan mereka berdua. Nina yang datang dan akan menggantikan shift Elon bekerja, namun dia harus dibuat sangat terkejut ketika melihat Elon telah tergeletak dengan luka tembak di bagian kepala. Keluar dari toko tersebut dan menuju ke tempat Miguel, namun ternyata kedatangannya sudah diintai oleh sang Olivier hingga dia diikuti sampai tempat persembunyian Miguel.
Membawa beberapa prajurit yang jelas itu pasti tak cukup untuk menangkap Miguel, di mana terjadi aksi peperangan di dalam sana, dan tentu Miguel tak akan kesulitan untuk menghabisi para cecere-cecere tersebut. Namun Nina yang mencoba melarikan diri harus tertangkap oleh Olivier, yang mana Olivier menawarkan kesepakatan dengan Miguel bahwa dirinya harus menghabisi Julia Macado, calon presiden nomor urut 1 yang menjadi lawan dari Antero Gomez di Pilkada tahun 2024. Namun jika Miguel melenceng dari kesepakatan tersebut, maka nyawa Nina menjadi taruhannya. Kini, tempat persembunyian Miguel pun diketahui oleh para polisi yang mengevakuasi mayat orang-orang di sana. Dan Edo yang datang ke sana pun mengetahui siapakah sosok sang pembangkit yang sebenarnya melalui iPod milik Alice yang berada di meja. Singkat waktu tepat di sebuah gedung tengah diadakannya acara debat Pilpres, dan Gomez kini maju sebagai calon presiden menggantikan sang putra yang telah tewas dihabisi Miguel. Untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Edo bersama timnya tengah berjaga di setiap sudut gedung tersebut. Namun itu bukan halangan bagi Miguel, yang mana ia mulai melumpuhkan beberapa polisi dan mulai masuk ke gedung tersebut. Edo yang menyadari ada yang tak beres di mana beberapa penjaga tak merespon panggilannya, dia mulai memeriksa tempat tersebut, namun ia menemukan Miguel tengah bersiap dengan senapannya. Terjadi pertarungan antara mereka berdua. Miguel yang terlalu tangguh untuk dilumpuhkan pun berhasil menjatuhkan Edo, dan Edo mengatakan bahwa dirinya mengetahui siapakah dia yang sebenarnya. Dan Miguel pun tak sungkan lagi untuk melepas topengnya, dan hal tersebut membuat Edo sangat kecewa dengan sang sahabat. Berbeda ideologi antara mereka berdua, di mana Miguel tetap menembak salah satu dari mereka tepat di depan mata Edo sendiri. Sedangkan Olivier yang memantau melalui televisi, dia mencoba menghubungi Gomez, namun ternyata Nina berhasil menusuknya dengan menggunakan pecahan bolham yang ia sembunyikan di balik tangannya. Miguel kini harus ditangkap dan dikurung di sebuah penjara, sedangkan Gomez telah merayakan kemenangannya sebagai presiden dikarenakan hanya dialah calon tunggal dari pemilu Pilpres tersebut. Tepat di malam hari Miguel dijemput rekannya, dia dihadapkan kepada sang kapten tepat di ruang interogasi, yang mana Miguel dipukul, dihajar, dan dianiaya oleh rekannya sendiri. Terungkaplah bahwa sang kapten adalah polisi korup yang selalu dibayar untuk menjadi solusi dari kasus-kasus para koruptor, termasuk kasus sang gubernur yang selalu lolos dari tuduhannya. Demi menjaga kestabilan perkorupsian, sang kapten memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Miguel, di mana sang rekannya sendiri menghabisi salah satu polisi untuk membuat sebuah fitnah seolah-olah Miguel lah yang telah melakukan perlawanan. Namun tak semudah itu. Miguel yang kedua tangannya telah diborgol pun mampu melawan sang rekan, bahkan dia juga berhasil menghabisinya. Kini Miguel mengambil beberapa persenjataan, yang mana dia akan melakukan sebuah penyerangan terhadap Gomez, sang presiden korup. Menghabisi semua penjaga dengan mudahnya, termasuk dua pria botak yang melakukan perlawanan pun tak luput ia habisi tanpa kesulitan. Beberapa penjaga lainnya pun dia lumpuhkan sampai tibalah Miguel di depan pintu sang presiden, di mana seorang penjaga yang akan mengunci pintu dia habisi dengan senjatanya. Gomez yang bersiap dengan senjatanya tepat di balik meja kerjanya, lalu dia pun menembak Miguel, namun karena Miguel menggunakan rompi anti peluru, Miguel masih selamat dari peluru-peluru tersebut. Tanpa basa-basi, Miguel pun langsung menghabisi Gomez, di mana tepat di belakangnya sudah berkumpul para penjaga dengan menodongkan senjata kepadanya. It's the number.
Dan inilah salah satu persiapan Miguel untuk berperang di sana, di mana dirinya telah menyiapkan sebuah bom di dalam mobil yang ia ledakkan dan menghancurkan gedung tersebut. When this all started, I did. Kini semuanya telah hancur namun tidak dengan keserakahan manusia, di mana umat manusia selalu ingin memiliki hal yang lebih dari apa yang diberikan Tuhan kepadanya, dan Miguel akan selalu menjadi bayang-bayang bagi para koruptor. Maka dari itu pilih Abah sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Dan film pun selesai.